Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God set His heart, they call Him Jesus. He came to love, He
dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Atas satu iman, pemuda gereja beresan menjadi saksi Tuhan. Ketiga yang esa, sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya. Nyatakan sungguh-sungguh Kristus panglimamu. Jadilah kau umat yang bekerja dengan semua gereja Tuhan yang esa. Kita maju dan bekerja dalam Kristus. Kita menang, ayolah membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu. Baktikan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obor pembangunan.
bersemangat obor pembangunan. Lihatlah kami di sini, pemuda sentrum Manado, melayani untuk juru selamat kami dan memberi untuk sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, the Youth of Sentrum Manado. Bersama menyingsingkan lengan, dengan semangat obor pembangunan. Lihatlah kami di sini, pemuda sentrum Manado, melayani untuk juru selamat kami dan memberi untuk sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, the Youth of Sentrum Manado. Melayani untuk juru selamat kami dan memberi untuk sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, the Youth of Sentrum Manado. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada di Pesma Worship episode yang ke-101. Walaupun kita beribadah masing-masing di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita yang kita rasakan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
ucapan syukur Bapa yang tak henti-hentinya kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk sukacita bahkan berkat-berkat yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan di saat ini Bapa, kami pemuda Sentrum Manado bersatu hati membawa setiap rangkaian ibadah kami di saat ini. Walaupun di saat ini kami sedang tidak bersama-sama, namun kami yakin dan percaya Tuhan, waktu dan tempat dimanapun kami berada, itu bukan menjadi suatu penghalang untuk setiap kerinduan kami memuji muliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan baca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayan firman-Mu dan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Dan ibadah Pesma Worship episode 101 di saat ini dibuka hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selalu sempurna dalam hidup kita. Sambil kita menyembah Tuhan, kita angkat pujian, arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal yang ku
hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kembali lagi kami Tuhan, anak-anak-Mu, tertunduk di hadapan-Mu. Kami hendak mengaku setiap kesalahan dan dosa yang kami seringkali lakukan melawan kehendak-Mu. Kesalahan dan dosa yang sering kami lakukan ketika kami menjalani hari-hari hidup kami Tuhan, menyakiti hati sesama kami, orang tua kami, kakak kami, adik kami Tuhan, rekan kerja kami, rekan sepelayanan kami, terlebih kami menyakiti hati-Mu. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami ingin mengaku setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa, kiranya Engkau yang layakkan kami, Engkau yang suci kuduskan kami, agar supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Ampuni akan setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan kepadamu Tuhan, agar supaya Tuhan kami bisa menjalani hari-hari hidup kami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ini yang menjadi doa pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah rela mati dan bangkit demi menebus dosa-dosa kami. Amin. Aku
kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk waktu yang Engkau beri berjumpa dengan Engkau lewat ibadah ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu, menolong kami mengerti maksud dan kehendak-Mu, dan memakai hamba-Mu dalam tuntunan kuasa-Mu. Firman-Mu Tuhan yang akan mengarahkan langkah perjalanan kehidupan sebagai pemuda gereja, dan ketika ada di masa muda ini, untuk kiranya tuntunan firman-Mu akan membawa perjalanan para pemuda ini ke jalan yang Engkau kehendaki. Engkau berfirman, kami mendengar, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan kita membaca dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita masih boleh diberi waktu oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya, walaupun dengan cara yang agak berbeda, kita tidak bertemu di satu tempat seperti biasanya, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang, oleh tempat, tetapi kita yakin sekalipun kita berbeda tempat atau berada di rumah kita masing-masing, kita tetap percaya Tuhan bersama kita dengan kuasa-Nya. Saya berharap semua ada sehat-sehat dan berharap pula sekalipun dalam pergumulan dengan COVID-19 kita tetap semangat
dan tetap berkreativitas dengan keahlian, kemampuan yang boleh kita miliki sebagai cara kita untuk boleh menghilangkan kejenuhan karena kita masih ada di rumah, sama seperti yang Ibu lihat di FB-nya Enjoy, ada foto sambil mengubah atau memberi warna untuk wajah sehingga kelihatan berbeda tetapi punya nilai seni yang baik. Nah, kita bertemu lagi dalam persekutuan ini sekali lagi dengan torang baku-baku kasih semangat, baku-baku kasih kuat, dan tentunya kita terus saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain, dan tentu tidak akan membatasi ruang gerak pelayanan kita, ruang gerak kita berkreasi, ruang gerak kita untuk boleh berbuat sesuatu yang bisa menginspirasi orang dan berbuat sesuatu untuk membuat orang lain boleh senang, boleh bahagia, boleh tertawa dengan kreativitas kita ketika kita harus ada di rumah. Bacaan firman masih di sekitar tentang peristiwa pasca kebangkitan dari Tuhan Yesus dan kenapa Yesus harus menampakkan diri. Jawabannya dengan menampakkan diri itu mau membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Dengan menampakkan diri itu pun Yesus mau membuktikan ucapannya bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan dengan menampakkan diri kepada para murid dan juga kepada para perempuan yang ada, Maria Magdalena dan perempuan yang lain, bahwa untuk menyatakan bahwa mayat Yesus itu bukan hilang atau diculik, tapi Yesus mau katakan bahwa ia benar-benar hidup. Nah, perjumpaan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus saat dia melihat kubur Yesus itu kosong, dan pertama dia bertemu dengan malaikat dan bagaimana malaikat menyapanya, siapa yang dicari, ibu, mengapa engkau menangis? Ucapan para malaikat itu, dan juga ucapan ini disampaikan juga Tuhan Yesus kepada Maria ketika melihat reaksi dari Maria. Kubur Yesus itu kosong dan Yesus tidak ada di situ. Maria sangat sedih, Maria menangis. Karena itu para malaikat dan Yesus juga mengucapkan dengan pertanyaan yang sama, ibu, mengapa engkau menangis? Dan betapa terkejutnya Maria ketika mendapati kubur itu kosong, dan Maria sangat sedih dan dia merasa kehilangan, dan karena itu ia menangis sebagai bukti bahwa ia sangat mengasihi Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah malaikat di depannya, dan kemudian malaikat itu bertanya, ibu, mengapa engkau menangis? Dan Maria menjawab, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sedihnya Maria terlihat dengan tangisannya bahwa Yesus yang ia sangat kasihi itu sudah tidak ada, dan ia berpikir Yesus itu telah diambil orang. Dan dalam keadaan sedih dan masih menangis, tiba-tiba Yesus menampakkan diri dan bertanya, ibu, mengapa engkau menangis? Dan ternyata Maria tidak pernah menyadari bahwa Yesus yang mengatakan pertanyaan itu, dia saking sedihnya, ia berpikir bahwa
orang itu adalah penunggu taman. Tapi ketika Yesus berkata Maria, baru disitulah Maria tahu itu adalah gurunya, itu adalah Yesus, yang kemudian dia menjawab Yesus dengan kata Rabuni. Nah, saudara-saudara, pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa bagian bacaan ini mau menyaksikan kepada kita, pertama, bahwa Yesus itu benar-benar hidup, benar-benar bangkit, dan Yesus menampakkan diri untuk membuktikan akan kebangkitannya, bahwa itu bukan cerita dongeng, tapi benar-benar ia hidup. Dan ketika Yesus menampakkan diri dalam situasi dan kondisi di mana Maria itu sangat sedih, itu mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Dia ada dengan kita saat kadangkala kita merasa kita kehilangan, kita kadang merasa Yesus meninggalkan kita. Maria mengalami itu, merasakan kehilangan, merasakan ditinggalkan. Kadang juga kita merasakan hal-hal itu ketika kita sedang dalam kesedihan, ketika kita sedang dalam persoalan, bahwa kita merasa sedih ketika kehilangan atau ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi bagian bacaan ini sesungguhnya mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu selalu ada kita. Bagaimana Yesus mengubah kesedihan Maria, Yesus juga mau melakukan hal yang sama. Dia mau mengatakan bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita. Yesus itu selalu ada di semua situasi dan kondisi apapun kita. Yesus hadir dalam kekuatan kuasanya. Yesus punya kuasa untuk mengubah keadaan dari kesedihan kepada sukacita, dari ketakutan kepada keberanian, dari kelemahan kepada kekuatan. Yesus sanggup mengubah itu karena Yesus itu hidup. Kalau Yesus tidak akan bisa mengubah keadaan. Tapi karena dia hidup, Yesus mampu mengubah situasi. Maka karena itu, ketika pun kita terus masih bergumul dengan COVID-19 ini, mari kita selalu meyakini bahwa Yesus yang kita sembah, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia justru ada dalam situasi yang sulit sekalipun dalam hidup kita, sesulit apapun itu. Saudara, pemuda mungkin punya masalah bukan cuma karena pandemi COVID-19, punya pergumulan lain, punya persoalan lain. Mungkin berpikir bahwa ketika ada dalam pergumulan pandemi COVID-19, masalah-masalah yang muncul bukan cuma harus ada di rumah, mungkin tidak bisa ke kampus, atau mungkin tidak bisa bekerja, atau mungkin kehilangan pekerjaan, ataukah juga ada persoalan-persoalan yang kemudian hadir, bicara soal kebutuhan hidup, bicara soal ekonomi, bicara soal masa depan, bicara soal pasangan hidup, masalah keluarga mungkin, atau apapun persoalan yang dihadapi. Maka yakinilah bahwa Yesus ada dalam situasi yang serba sulit yang sementara kita hadapi, dan dia datang untuk menjumpai kita, dan dia mengulurkan tangannya sebagaimana kemudian itu dialami oleh Maria. Dia datang menjumpai kita. Dia datang mendengarkan doa kita. Dan karena itu di perenungan ini ada pesan untuk kita, bagaimana kita jangan putus asa, dan bagaimana situasi ini pada akhirnya memang menguji iman kita, sejauh mana kita percaya pada peristiwa kebangkitan Yesus. Kalau kita percaya Yesus itu benar hidup, kalau kita percaya Yesus itu benar-benar bangkit, soalan apapun tidak akan membuat kita terpuruk, tidak akan membuat kita putus asa, sedih kita oke. Mungkin ada kekecewaan, itu manusiawi, tetapi tidak akan membuat kita kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah,
yang kita percaya sebagai juru selamat, dia benar-benar hidup, dan karena dia hidup, dia punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Nah, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari perenungan ini kita sekali lagi dikuatkan dan mengajak untuk semakin membangun hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Dan ketika kita punya percaya yang kuat akan kebangkitan Yesus dan dia juru selamat, maka itu akan terlihat di seluruh aspek kehidupan. Walaupun kita harus di rumah, sekalipun juga dengan setiap persoalan, kita tidak akan putus asa. Kita tetap aktif dengan hal-hal positif yang kita boleh lakukan. Kita boleh berkreasi dengan kelebihan-kelebihan kita, apapun itu. Sepanjang itu hal-hal yang positif, sepanjang itu hal-hal yang membangun, sepanjang hal-hal itu menginspirasi, sepanjang hal-hal itu membuat orang bahagia, mari kita berkreasi, kita beraktivitas sebagai perwujudan semangat hidup kita tidak akan pernah memudar, iman kita tidak akan pernah lemah, bahwa pengharapan kita tidak akan sirna, tetapi makna kebangkitan Yesus benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Tapi juga akhirnya kiranya memaknai Paskah, kita memiliki kepekaan dan kepedulian untuk bagaimana kita peka dengan orang lain, sepanjang kiranya kita boleh membantu orang, mari lakukanlah kiranya itu, dan kita kiranya boleh memberikan semangat bagi orang lain dengan keterpurukan mereka. Mungkin orang so susah, masih banyak orang lebih susah dari kita, dan bagaimana kiranya para pemuda hadir untuk boleh menjadi pembawa sukacita, pemberi semangat, dan juga boleh berbagi, dan semua hal-hal yang positif kiranya itu boleh kita ungkapkan, walaupun kita memang harus banyak di rumah, kiranya hal-hal positif itulah yang lebih banyak kita munculkan dalam percakapan kita dengan orang lain, lewat telepon, lewat media sosial. Biarlah semua hal yang positif itu yang kita tunjukkan sebagai sukacita akan Yesus yang sudah bangkit dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati torang semua, sehat-sehat torang semua, dan kita percaya bahwa waktu Tuhan, cara Tuhan, pandemi COVID-19 ini pasti akan berakhir. Tuhan memberkati kita. Amin.
Sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Mari berdoa. Kembali lagi kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Tuhan yang selalu mengampuni setiap salah dan dosa kami, yang masih sering bahkan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih sayang Tuhan. Tadi kami telah membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca serta renungkan tadi tidak lalu begitu saja, namun tetap tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati hamba-Mu yang terkasih, Ibu Pendeta Gisendu Kaunang STH, yang saat ini boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Mari Tuhan memberkati setiap kerinduan, harapan, tugas, tanggung jawab, dan pelayanan dari Ibu Pendeta. Tuhan memberkati baik kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarganya. Begitupun dengan kami Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kami yang sedang di rumah maupun di mana kami berada. Memberkati kami bersama keluarga, memberkati setiap hal yang menjadi kerinduan, yang menjadi harapan, yang menjadi pergumulan kami. Kiranya kami mampu menjadi berkat bagi setiap orang. Dan di saat ini Bapa, kami bersatu hati membawa dalam doa bumi kami, bangsa kami, kota kami yang di saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam ketakutan, sedang dalam kekhawatiran akan adanya pandemi virus corona. Namun kami yakin dan percaya semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Dan kami yakin itu semua akan berlalu, akan berakhir sesuai waktu Tuhan. Memberkati setiap komisi pemuda Sentrum Manado yang ada, mulai dari penatua, wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara, dan setiap komisi yang ada. Mari Tuhan memberkati setiap talenta mereka, berikan selalu kekompakan, berikan selalu hati yang rindu untuk melayani hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Terpujilah Tuhan, ini doa dan permohonan kami, dan kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, beserta dengan penghantaran Roh Kudus, akan menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.